Judul buku: Dahsyatnya Hari Kiamat. Rujukan lengkap hari kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Ibnu Katsir. Pembahasan beberapa isyarat kenabian mengenai hal-hal yang akan terjadi. Isyarat kenabian bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan memegang urusan umat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda yang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memegang urusan umat sepeninggal beliau, di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita, "Kembalilah kepadaku." Wanita itu berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa mendapati lagi?" Seakan-akan wanita itu menyindir dengan kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau tidak mendapatiku, datangilah Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Ternyata Abu Bakar menjadi orang yang menangani urusan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW saat hendak menulis surat bagi As-Siddiq mengenai kekhilafahan, lalu meninggalkannya karena tahu bahwa para sahabat tidak akan berpaling darinya karena mereka mengetahui kepeloporannya dan keutamaannya. Beliau bersabda, "Allah dan kaum mukminin menolak kecuali Abu Bakar." Demikian realitanya. Hadis ini juga terdapat dalam As-Sahih. Sabda Rasulullah SAW, "Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi, dihasankan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini berasal dari Hudzaifah bin Yaman. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Ad-Darda. Kami sudah menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal ini dalam keutamaan Bukhari dan Muslim. Maksudnya, peristiwanya terjadi sebagaimana yang diisyaratkan. Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk pemerintahan setelah Rasulullah SAW. Lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW secara sama. Isyarat kenabian bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Mesir. Malik dan Al-Laits meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibnu Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian berhasil menaklukkan Mesir, terimalah orang-orang Qofti." Di dalam riwayat lain, "Terimalah penduduk Mesir dengan baik, karena sesungguhnya mereka memiliki jaminan dan kekerabatan." Hadis riwayat Hakim. Amru bin As berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 20 Hijriah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar dari Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri yang disebut di dalamnya Qirat. Karena itu, perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka memiliki hak dan kekerabatan." Hadis riwayat Muslim. Isyarat kenabian bahwa dua negara, Persia dan Romawi, akan runtuh dan tidak akan bangkit kembali. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sahihain, "Jika kaisar telah binasa, tidak ada lagi kaisar setelahnya. Jika Kisra hancur, tidak ada Kisra setelahnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kita pasti akan membelanjakan harta simpanan kedua kerajaan itu di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Apa yang diberitakan Rasulullah SAW benar-benar terjadi persis pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Saat itu kekuasaan kaisar yang bernama Heraklius menyingkir dari negeri Syam dan Al-Jazirah, sementara kerajaannya hanya terbatas di negeri Romawi. Orang-orang Arab menamakan kaisar untuk orang yang menguasai negeri Romawi, Syam, dan Al-Jazirah.
Di dalam hadis ini terkandung kabar gembira bagi penduduk Syam bahwa kekuasaan Romawi tidak akan kembali ke sana untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Insya Allah, sebentar lagi kita akan mengemukakan hadis ini dengan isnad dan redaksinya atau matan. Adapun Kisra, sesungguhnya kerajaannya berhasil direbut pada masa Umar, lalu kekuasaannya berhasil direnggut sampai ke akar-akarnya pada masa pemerintahan Utsman, dan ia sendiri tewas pada tahun 32 Hijriah. Segala puji dan karunia hanya milik Allah. Kami sudah membeberkannya secara panjang lebar pada keterangan sebelumnya. Rasulullah SAW pernah mendoakan kecelakaan kepada Kisra saat beliau mendengar bahwa ia telah menyobek suratnya. Beliau berdoa agar Allah menghancurkan kerajaannya, dan itu benar-benar terjadi. Isyarat kenabian bahwa Umar radhiyallahu an akan mati terbunuh. Di dalam As-Sahihain disebutkan bahwa dari hadis Al-A'mash dan Jami' bin Abi Rashid bin Maslamah dari Huzaifah, ia berkata, kami tengah duduk-duduk bersama Umar bin Khattab, lalu ia berkata, siapakah di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah SAW mengenai ujian atau fitnah? Aku jawab, aku. Ia berkata, bacakanlah, sesungguhnya engkau pemberani. Aku katakan, perihal ujian seseorang dalam keluarganya, hartanya, dan anaknya yang dapat dihapus dengan sholat, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Umar berkata, bukan itu. Yang kumaksud adalah ujian yang bergelombang seperti ombak laut. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya antara engkau dan ujian itu terdapat pintu tertutup. Umar berkata, celakalah engkau, apakah pintunya dibuka atau ditutup? Aku jawab, ditutup. Umar berkata, kalau begitu, maka tidak akan ditutup untuk selama-lamanya. Aku katakan, tentu saja. Kami berkata kepada Huzaifah, tampaknya Umar mengetahui pintu itu. Huzaifah menjawab, ya, aku sudah menceritakan hadis yang sahih kepadanya. Kami pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Huzaifah mengenai hakikat pintu itu. Lantas kami menyampaikannya kepada Masruq, lalu ia menanyakannya secara langsung kepada Huzaifah, dan Huzaifah menjawab, pintu itu adalah Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah peristiwa itu terjadi persis sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW. Pasca pembunuhan Umar pada tahun 23 Hijriah, timbul fitnah di tengah-tengah manusia, dan pembunuhan atas dirinya menjadi sebab tersebarnya fitnah tersebut di kalangan umat manusia. Isyarat kenabian mengenai ujian yang akan menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengabarkan kepada Utsman. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Utsman termasuk ahli surga karena ujian yang menimpanya. Realitanya memang demikian. Utsman dikepung di rumahnya dan dibunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala Allah dan gugur sebagai syahid. Saat peristiwa pembunuhan Utsman, kami sudah mengemukakan beberapa hadis mengenai peringatan akan peristiwa tersebut dan informasi sebelum insiden itu terjadi. Ternyata kenyataannya memang terjadi demikian persis sebagaimana yang diberitakan. Kami juga sudah memaparkan hadis-hadis yang mengabarkan peristiwa tersebut dan kejadian berupa ujian dan berita mengenai hal itu. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.